Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arturo Vidal setia Inter Milan demi Scudetto. Vidal didatangkan Inter dari Barcelona pada awal musim 2020-2021. Gelandang 33 tahun itu diikat kontrak di Giuseppe Meazza hingga Juni 2022. Sejauh ini Vidal telah tampil sebanyak 30 pertandingan. Namun ia mengalami cedera lutut pada pertengahan Maret dan menjalani operasi. Di tengah proses pemulihan cederanya tersebut, Arturo Vidal dilaporkan menjadi buruan beberapa klub lain. Kabar ketertarikan klub-klub tersebut terdengar hingga ke telinga sang agen. Dia menegaskan jika kliennya itu masih mau bertahan di Inter Milan sesuai kontraknya. Apalagi Vidal saat ini ikut berjuang membawa Inter ke posisi pertama klasemen sementara Liga Italia. Inter incar Luis Muriel. Inter Milan bersiap memburu striker anyar untuk kompetisi musim depan. La Gazzetta dello Sport mengklaim Muriel, yang kini bermain untuk Atalanta, masuk dalam radar Inter. Muriel diperkirakan memiliki harga pasar sebesar 25 hingga 30 juta euro. Hal itu karena dia sudah berusia 30 tahun dan memiliki kontrak dengan Atalanta hingga Juni 2023. Meski tidak selalu menjadi starter, sejauh ini Muriel mengkoleksi 16 gol di Liga Italia musim ini. Dia cuma kalah dari Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku. Low jamin posisi Kroos di Piala Eropa 2020. Kroos awalnya dipanggil oleh Low membela Jerman di jeda internasional pekan ini. Namun kemudian gelandang Real Madrid itu harus dicoret karena mengalami cedera aduktor. Tanpa Kroos, Low memainkan trio Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Ilkay Gundogan di lini tengah saat menghadapi Islandia. Meski demikian, Low menjamin posisi Kroos di timnas Jerman bakal tetap aman. Ia memastikan akan tetap memanggil pemain 31 tahun ini ke Piala Eropa jika fit. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Kroasia menang tipis atas Siprus. Runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia meraih 3 poin pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tuan rumah menang tipis 1-0 atas Siprus. Satu-satunya gol Kroasia dicetak oleh Mario Pasalic di menit ke-40. Take it on, headed back past the goalkeeper and in. Dengan hasil ini, Kroasia berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sedangkan Siprus berada di peringkat kelima dengan raihan 1 poin. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Belanda bekuk Latvia 2-0. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup G yang dihelat di Johan Cruyff Arena, Belanda cukup kesulitan menembus pertahanan Latvia. Meski memiliki 37 items, hanya 11 yang mengarah ke gawang dan 2 diantaranya jadi gol di masing-masing babak. Pencetaknya adalah Steven Berghuis di menit ke-32. Dan Luuk de Jong di menit ke-69. Sementara naik ke posisi ketiga klasemen dengan 3 poin. Unggul jumlah gol atas Norwegia di posisi keempat, Latvia di posisi kelima dengan nil poin. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Turki hajar Norwegia 3-0. Pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G zona Eropa mempertemukan Norwegia versus Turki. Pertandingan digelar di tempat netral, yakni Stadion La Rosaleda, Spanyol. Turki mampu menang dengan mencetak gol masing-masing melalui aksi Ozan Tufan di menit keempat. Kaglar Soyuncu di menit ke-28. Dan gol kedua Taufan di menit ke-59.
Dengan kemenangan ini, Turki kukuh di puncak klasemen grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan 6 poin. Sementara itu, Norwegia turun ke peringkat keempat dengan 3 poin. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Ceko versus Belgia tuntas 1-1. Pertandingan kedua grup E kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa mempertemukan Ceko versus Belgia. Laga berlangsung di Eden Arena. Dalam pertandingan ini, Ceko mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-50 lewat aksi Lukas Provod. Here come the Czechs. And a shot that finds the back of the net. 10 menit berselang, Romelu Lukaku berhasil membuat kedudukan menjadi imbang. There's 3 draws in that span, but this is Lukaku. A stop made initially by Voxlip. Kedua tim gagal mencetak gol tambahan di sisa waktu yang ada. Pertandingan tuntas dengan skor sama kuat 1-1. Dengan hasil ini, kedua tim tidak berubah posisinya dalam klasemen grup E kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Ceko di urutan pertama dengan 4 poin, sedangkan Belgia 1 tingkat di bawahnya dengan poin yang sama. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Serbia versus Portugal berakhir imbang 2-2. Bermain di Stadion Ratko Mitić Serbia, timnas Portugal unggul 2-0 di babak pertama. Sepasang gol Portugal tersebut dilesakan oleh Diogo Jota masing-masing di menit ke-11. Portugal showing that they can be direct, and that's been dan menit ke-36. plenty in support, and it's the second goal. Memasuki babak kedua, Serbia bangkit dan mencetak 2 gol di menit ke-46 lewat aksi Aleksandar Mitrovic. Aleksandar Mitrovic becomes their all-time record goal scorer. Dan Filip Kostic di menit ke-60. Radonjic, and they pulled it back to 2-2. Skor akhir pun menjadi berimbang 2-2. Dengan hasil ini, Serbia masih berada di puncak klasemen dengan raihan 4 poin, disusul Portugal dengan raihan poin yang sama. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa hari ini. Rusia menang 2-1 atas Slovenia, Montenegro menang 4-1 atas Gibraltar, Belarus menang 4-2 atas Estonia, Irlandia kalah 0-1 dari Luxembourg, Slovakia bermain imbang 2-2 dengan Malta. Tolak pulangkan Ronaldo, Real Madrid pilih datangkan 2 penyerang muda. Real Madrid disebut enggan memulangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus dan memilih memboyong 2 penyerang muda sekaligus, Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Guna memboyong Erling Haaland dan Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas nanti, Real Madrid pun telah menyiapkan strategi khusus dengan berencana melepas 6 pemain sekaligus. Di antaranya Eden Hazard, Gareth Bale, Sergio Ramos, Isco Marcelo, dan Rafael Varane. Di sisi lain, dengan penolakan Real Madrid, Cristiano Ronaldo pun kemungkinan besar akan bergabung dengan PSG atau bertahan bersama Juventus setidaknya hingga kontraknya habis Juni 2022 nanti. Juventus gigi jari, mantan penyerangnya tolak kembali ke Turin. Niat Juventus memulangkan kembali Moise Kean dipastikan kandas usai sang pemain lebih memilih pindah permanen ke Paris Saint-Germain jika meninggalkan Everton. Kontrak peminjamannya di PSG sendiri tidak menyediakan opsi pembelian permanen dengan bandrol tertentu. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepindahan itu, pihak PSG harus menjalin negosiasi dengan The Toffees. Dengan ketajamannya yang ditunjukkannya musim ini, harga Kean diyakini telah meningkat pesat dari 27,5 juta euro menjadi sekitar 50 juta euro. Rabiot dan Ramsey diincar klub-klub Liga Inggris. Dua gelandang Juventus Adrien Rabiot dan Aaron Ramsey dispekulasikan bakal angkat kaki. Manchester City, West Ham United, dan Everton sudah dikaitkan dengan kedua pemain tersebut. Di bawah arahan Andrea Pirlo, Rabiot tak tergantikan di lini tengah Juventus. Namun belakangan ada kabar menyebut bahwa Juventus mempertimbangkan untuk melepas Rabiot meski kontrak baru habis pada 2023. Tuttosport melaporkan bahwa alasan Juventus mempertimbangkan untuk melepas Rabiot karena masalah gaji. Ramsey juga meninggalkan Juventus akhir musim ini. Meski tiba dari Arsenal dengan bebas transfer, Bianconeri kerap mengalami kerugian karena pria asal Wales itu sering cedera.
Saingi Chelsea dan MU, Arsenal ikut kejar Paulo Dybala. Daftar peminat Paulo Dybala di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Striker Juventus itu kini masuk dalam daftar belanja Arsenal di musim panas nanti. The Sun mengklaim Arsenal memburu Dybala pada musim panas nanti sebagai alternatif Martin Odegaard. Masa peminjaman Odegaard akan berakhir pada akhir musim nanti. Apabila The Gunners tidak bisa mempertahankan Odegaard, maka mereka akan mengejar Dybala. Chelsea ingin datangkan Jesus Corona. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tertarik untuk meminang bintang Porto Jesus Corona pada jendela transfer musim panas mendatang. Corona sudah memperkuat Porto sejak 2015 silam. Pemain internasional Meksiko itu bisa dibilang sebagai salah satu pemain paling konsisten di skuad Porto saat ini. Chelsea berharap bisa memboyong Corona ke Stamford Bridge pada musim panas nanti. Porto sendiri kabarnya siap melepas pemain 28 tahun itu dengan nilai 25 juta euro. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Corona jelas bakal semakin memanaskan pertemuan The Blues kontra Porto pada babak perempat final Liga Champions April nanti. Sudah pasti tinggalkan timnas Jerman. Joachim Löw cocok latih Barcelona. Joachim Löw disebut-sebut cocok menjadi pelatih Barcelona setelah dipastikan akan meninggalkan timnas Jerman setelah Euro 2020. Hal itu diungkapkan langsung oleh gelandang legendaris Barcelona, Xavi Hernandez. Xavi menilai Löw merupakan pelatih kelas atas dan seorang juara dunia. Dia pelatih kelas atas, kata Xavi. Dia menginginkan sepak bola yang cemerlang dan menyerang. Dia adalah seorang juara dunia. Löw telah membantu Jerman mengembangkan pemahaman yang berbeda tentang sepak bola yang mengingatkan saya pada apa yang saya ketahui dari Spanyol dan Barcelona, ujar Xavi menambahkan. Curhat Miralem Pjanic tentang masalahnya di Barcelona. Miralem Pjanic menceritakan keluh kesahnya selama hampir semusim memperkuat Barcelona, terutama soal jarangnya ia mendapat kesempatan bermain dari Ronald Koeman. Pjanic pun menegaskan bahwa dirinya tak mau hanya bertahan semusim di Barcelona, klub yang ternyata hampir merekrutnya ketika ia masih berusia 16 tahun. Ya, tentu saja saya tidak bergabung dengan Barca untuk pergi pada tahun berikutnya. Saya menandatangani kontrak untuk membuat sejarah di klub yang sudah berada dalam benak saya selama bertahun-tahun, ujar Pjanic kepada Mundo Deportivo. Mereka mengatakan kepada saya bahwa karakter dan pengalaman saya akan sangat penting untuk menumbuhkan generasi muda dari La Masia yang mendaki dengan sangat kuat. Keseimbangan itu penting dan saya datang untuk memberikan keseimbangan itu, tugasnya. Real Madrid pasang harga 1 triliun rupiah untuk Odegaard. Real Madrid berniat melepas Martin Odegaard secara permanen di bursa transfer musim panas tahun ini. Manajemen Los Blancos memasang harga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah bagi klub manapun yang berminat. Dalam laporan Tribal Football, Arsenal menjadi salah satu pihak yang berminat mempermanenkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Namun mereka harus siap merogoh kocek yang dalam demi tanda tangannya. Di sisi lain, sebelumnya Real Madrid dikabarkan berencana memulangkan Odegaard ke Santiago Bernabeu. Odegaard juga masih ingin melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Dalam laporan Marca, Odegaard berharap kontraknya diperpanjang oleh Real Madrid. Ia ingin membuktikan kualitasnya sebagai penggawa El Real. Jalani musim yang kacau, Sadio Mane yakin Liverpool segera bangkit. Bintang Liverpool Sadio Mane mengakui kalau timnya tengah berada dalam situasi yang sulit pada musim ini. Namun Mane bisa melihat masa depan di ruang ganti klub sangat cerah. Kami harus menghadapi situasi dan tidak berhenti percaya, tetapi terus berjuang, menjaga motivasi kami dan pergi lagi. Ketika Anda seorang pejuang, Anda tidak pernah mencoba membuat alasan. Kami di sini untuk mencari solusi, ujar Mane. Anda dapat melihat kualitas tim dan jika Anda datang ke ruang ganti, saya pikir Anda tidak memiliki pilihan lain selain melihat masa depan Anda akan cerah karena skuad ini punya sikap dan keyakinan. Semuanya akan berubah, lanjut Mane. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!